Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah percintaanmu nanti di bulan Mei ya. Mei 2024. Apa yang akan terjadi di percintaanmu di bulan Mei 2024. Oke, fokuskan pada kartunya. Di sini aku akan mencoba menarik energi kalian, bagaimana kisah percintaan kalian di bulan Mei 2024. Bagaimana kisah percintaan kalian di bulan 2024. Ada Knight of Cups. Kalau aku rasa di sini ada seseorang yang sudah berpisah denganmu, ya, dan dia ingin datang lagi nampaknya. Atau bisa jadi dia ini memang orang yang sudah kamu kenal ya, karena di sini kalau aku lihat, kalau misalkan kalian masih lajang ya, kalian belum ada suatu komitmen atau menjalani hubungan dengan seseorang, aku lihat di sini orang yang saat ini kamu incar, orang yang sudah kamu kenal dan kamu sudah sering kayak cari-cari perhatian dia, banyak ulah banyak gaya untuk mendapatkan perhatian dia di sini ya. Kamu kayak ya pokoknya intinya cari-cari perhatian dia agar dia bisa melirik kamu. Nah, aku lihat di sini orang tersebut akan bisa melihat kamu ya, akan bisa melihat kamu. Bahkan mungkin dia akan tergoda dengan rayuan kamu, atau pokoknya buayan kamu tuh dia bakal terpengaruh. Terus itu juga mungkin akan ada ajakan dari seseorang itu untuk berkencan ya. Dan aku lihat di sini akan ada ya, pokoknya intinya akan ada tindak lanjut lah ya, dari yang tadinya cuman PDKT atau kayak cuman tebar-tebar pesona ya, cari-cari perhatian si doi gitu ya. Aku lihat di sini akan ada tindak lanjut, mungkin dia akhirnya ngelirik kamu, akhirnya menanggapi perilaku tindakan kamu yang cari-cari perhatian ke dia itu ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu kalau misalkan kamu misalkan sudah memiliki komitmen atau pasangan, di sini kalau aku lihat kemungkinan hubungan kalian akan lebih sensitif ya, penuh dengan gairah, penuh dengan kelemah lembutan, terus juga penuh dengan kepekaan, ketertarikan, cinta, kasih sayang yang seperti itu. Dan aku lihat di sini mungkin juga akan ada lamaran. Oke, sorry ya, tadi lampunya agak padam. Oke, jadi kalau kamu berdealing dengan seseorang, kalau kamu memang sudah menjalani hubungan dengan seseorang, maka di sini aku lihat kamu bersama dia mungkin akan ada sampai ke lamaran pernikahan atau lamaran romantis ya, pernikahan, lamaran romantis, atau mungkin memiliki tawaran yang lebih kuat lagi, menjalin hubungan yang lebih kuat lagi bersama si doi gitu ya. Atau bahkan nanti kamu akan mendapatkan berita-berita romantis yang membuatmu senang ya, mungkin ngajak kamu jalan-jalan ya, pokoknya apapun itu membuat kamu bahagia gitu lah ya, ada kabar bahagia gitu. Dan aku lihat juga si dia itu akan berusaha keras untuk menunjukkan betapa mereka itu sangat menyukai diri kamu, menyukai gaya
mengekspresikan cinta kamu gitu ya. Mungkin di sini ada yang posesif, ada yang cemburuan, atau itu dia akan suka gitu ya. Oke. Kemudian ada Three of Cups. Kalau di sini kalian ada yang hubungannya tidak lancar ya, mungkin putus ya, habis putus atau berpisah, atau lagi marahan, silent treatment. Kalau aku lihat di sini akan ada union kembali dengan si dia ya. Ciri-ciri orang ini adalah orang yang pendiam ya. Orangnya pendiam. Terus itu orangnya pelin-pelan, orangnya canggungan ya. Bahkan mungkin dia itu selama kenal sama kamu atau selama deket sama kamu, dia itu ini nggak gampang terbuka dan nggak gampang jujur ya. Jadi kalau misalkan kamu atau menunjukkan kebaikannya ya, kalau nggak kamu duluan yang menunjukkan kebaikanmu sampai dia yakin bahwa kamu memang orang yang baik, maka dia belum akan melakukan tindakan kebaikan, bahkan kejujuran. Kalau di sini kamu belum terbuka sama dia, maka dia pun belum akan terbuka. Jadi memang harus dimulai dari kamunya dulu, baru dia akan melakukan hal yang sama gitu ya. Orang yang memang harus distimulus dulu, baru akan bertindak atau bergerak. Terus itu juga aku lihat memang ketika dia sama kamu kadang sering menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional, dengan dibuktikan mungkin dia sering sering merasa tidak aman, banyak kebingungannya, terus itu sering meledak-ledak ya, mungkin secara emosional, suka tiba-tiba marah, tiba-tiba diem, tiba-tiba kayak cuek kayak gitu ya. Dan aku lihat juga ketika orang ini, kalau misalkan dia adalah pasanganmu atau seseorang yang saat ini sudah berpisah denganmu ya, ketika saat ini dia jauh darimu, aku lihat di sini dia mengalami kesedihan ya, mengalami kesedihan karena banyak sekali hal-hal yang tertunda ya. Mungkin sempat kalian itu buat rencana apa gitu ya, nah itu sampai sekarang nggak terrealisasi atau ya tertunda seperti itu. Terus juga aku lihat di sini dia merasa frustasi karena putus cinta dari kamu ya, atau karena berpisah dengan kamu, atau tidak ada komunikasi dengan kamu. Terus itu juga di sini ada juga ciri-cirinya yang mungkin orangnya sensitif banget, orangnya sensitif banget. Terus kalau sekali dia udah deket sama kamu ya, maksudnya udah bisa terbuka, udah deket gitu, dia nih cerewet loh ya. Dia nih cerewet orangnya sebenarnya. Oke, lanjut aja ya. Seven of Cup reverse. Dan kalau aku rasa ada kemungkinan di bulan Maret nanti ya akan ada wajah yang riang di sini di hubungan kalian. Kenapa? Karena di sini mungkin akan ada suatu pemikiran ya dari kalian, baik kamu ataupun dia, siapapun dia, mau dia masih incerannya kamu, ataupun dia pasanganmu atau mantanmu ya, yang masih sering terkoneksi atau sering berdealing gitu ya dengan kamu. Di sini aku lihat dia akan mulai memikirkan kemana arah tujuan kalian dan apa yang sebenarnya dia inginkan di dalam hidup dia, dan siapa yang dia inginkan gitu ya. Aku lihat di sini akan memberikan suatu kejelasan yang memang ini dibutuhkan untuk membuat hubungan ini tahu arah tujuannya, apalagi sesuatu yang dia akan menjelaskan atau ya menerangkan, yang mana mungkin akhir-akhir ini ada sesuatu yang membuat keruwetan di hubungan kalian, yang mungkin juga mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini. Nah itu ingin dia jelaskan, mungkin ada suatu masalah atau dia tidak jujur tentang sesuatu, nah itu dia akan jelaskan. Terus itu juga dia tidak ingin lagi menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Mungkin selama ini kalian ya banyak sekali masalah yang sering dipendam-pendam ya, tidak pernah diselesaikan di saat itu juga. Jadi kalau aku lihat di sini dia di bulan Mei nanti ada kemungkinan dia tidak ingin mengacaukan kisah cinta kalian berdua lagi kayak gitu.
Tapi bagi kalian yang masih lajang, kalau aku lihat di sini ada kemungkinan kalian kayak belum bisa untuk memastikan ya. Kalian kayak di persimpangan jalan gitu, kalian kayak belum bisa memastikan siapa pasangan yang sempurna untuk diri kalian gitu. Mungkin kalian juga banyak pilihan ya, atau banyak yang tertarik sama kamu, yang ngajakin kamu menjalani hubungan atau bagaimana gitu. Sehingga di sini kamu masih memilah-milah kayak gitu ya. Karena gini, di pemikiran kamu ada sesuatu yang membatasi tentang suatu ketakutan kamu atau tanggapan kamu atau anggapan kamu yang tidak realistis tentang pasangan ya. Karena kamu mungkin menginginkan pasangan yang sempurna banget kayak gitu, sedangkan itu sebenarnya kan tidak ada ya. Pasti setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, sehingga kamu mungkin kayak bingung ya harus memilih siapa. Oke. Hati-hati juga di sini ya. Aku lihat ada seseorang nih, entah ini, kalau aku lihat gini, kalau misalkan sekarang ada seseorang yang lagi intim banget ya, intim banget menjalani hubungan dengan kamu ya, lagi pokoknya lagi asik-asiknya lah ya, lagi bahagia-bahagianya. Hati-hati, aku lihat kemungkinan di pertengahan Mei ya, di pertengahan Mei itu akan ada suatu perubahan yang tiba-tiba dari dia. Tiba-tiba dia acuh, tiba-tiba dia dingin, tiba-tiba dia cuek ya. Karena kalau aku lihat nih orang ya, pasanganmu ini itu nampaknya menyukai orang lain ya. Hati-hati ya, lebih diiniin lagi ya, lebih di lebih di perhatiin lagi. Karena kalau aku lihat di sini kamu kayaknya kecolongan ya, dia kayaknya suka dengan yang lain atau bahkan mungkin sudah berselingkuh gitu. So hati-hati bagi kamu kalau misalkan di bulan Mei nanti pasanganmu ini punya sikap yang tiba-tiba berubah ya, diperhatikan itu. Tapi jangan langsung dijudge ya, jangan langsung dijudge. Coba dulu cari buktinya ya, terus selesaikan dengan baik-baik ya, jangan pakai emosi, oke? Oke, kemudian apa lagi ya? Three of Cups, yang mana kalau misalkan di sini kamu dengan seseorang ya, pasanganmu yang saat ini memang lagi ada pertengkaran, yang lagi ada diem-dieman ya, intinya lagi ada masalah lah di antara kalian. Sebaiknya kalian cari seseorang ya yang lebih berpengalaman, lebih profesional, atau lebih atau paling tidak pernah deh mengalami situasi yang sama seperti kalian ya, untuk konsultasi ya, untuk konsultasi tentang gimana sih baiknya tentang masalah ini yang kalian hadapi ini. Kamu pernah nggak ya, entah mungkin teman kamu, orang tua kalian, atau mungkin konselor ya, seperti misalkan psikolog keluarga atau siapalah gitu ya, yang pokoknya lebih mengerti, lebih profesional tentang masalah yang kalian alami. Jadi sebaiknya di sini coba cari orang yang lebih paham tentang situasi kalian gitu ya, agar kalian dibantu dalam mengubah pola pikir kalian harus bertindak seperti apa. Terus itu juga apa lagi ya? Oh ini gini, kalau misalkan nih kalian memang dalam suatu komitmen, atau mungkin saat ini lagi kayak mulai dingin atau mulai agak renggang atau mulai kayak apa itu namanya, basi gitu, kayak flat gitulah ya. Nampaknya di sini memang ada suatu kesedihan yang terjadi di antara kamu dengan dia, atau mungkin dia bisa jadi yang mengalami kesedihan, atau kamu ya di antara kalian deh. Nah, jadi kalian perlu untuk melakukan suatu upaya yang diperlukan untuk membuat hubungan kalian tetap terhubung, tetap terkoneksi, tetap terjalin ya. Maksudnya itu jangan gampang banget melepas, jangan gampang banget emosian. Cobalah untuk dibicarakan baik-baik ya, dibicarakan baik-baik, karena
Em, aku lihat di sini mungkin kalian itu orangnya emosian, so bersikaplah dewasa ya, bersikaplah dewasa. Kalau ada masalah itu diomongin, jangan jangan tahu-tahu udah menghilang, tahu-tahu udah dendam ya. Oke. Dan aku lihat di sini mungkin pasanganmu akan meminta maaf ya, tentang sesuatu karena mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan dan dia sudah sadar, sudah belajar dari apa yang pernah terjadi dan apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Karena menurut dia tindakan dia selama ini tuh kayak mempengaruhi banget ya masalah di hubungan kalian, mungkin tentang perselingkuhan ini ya, sehingga di sini dia ingin meminta maaf. Dan aku lihat kayaknya pasangan kamu ada nih yang sebagian mungkin dari kalian ya, sebagian dari mereka ingin melepaskan dan melupakan masa lalunya sehingga dia bisa melanjutkan hubungan kamu dengan dia ke masa depan kayak gitu ya, enggak dihantui lagi dengan masa lalu, tidak ditakut-takuti oleh masa lalu lagi ya. Terus juga aku lihat di sini yang ada seseorang di sini yang sedang mencoba untuk melepaskan diri dari kontrolnya seseorang atau apa ya, ya bisa dibilang manipulatifnya seseorang ya. Yang mana mungkin seseorang ini mengontrol dia atau sering mempengaruhi dia, akhirnya hubungan kalian berpisah, akhirnya hubungan kalian penuh dengan pertengkaran ya. Nah itu dia ingin mencoba untuk melepaskan diri dulu dari controlling seseorang itu atau sesuatu itu, bisa jadi pekerjaan yang gak harus orang, bisa juga ya mungkin selingkuhannya, atau bisa juga orang tuanya, keluarganya, atau mungkin pekerjaan atau hobi atau teman-teman, bisa jadi ya siapapun pengontrol dia itu ingin dia coba bebaskan dulu dari dia. Karena kalau aku lihat di sini dia sejujurnya sangat tertarik dengan kamu ya, siapapun dia ya, yang mungkin baru apa ya, kamu kayak tebar-tebar pesona gitu ya, itu sebenarnya juga tertarik sama kamu. Terus itu kalau pasangan ya memang dia sebenarnya tertarik juga sama kamu, cuman lagi bertingkah aja tuh ya, mungkin dia pernah tiba-tiba sifatnya berubah karena ada wanita atau pria lain. Terus juga kalau ada yang bertengkar tuh sebenarnya pasangan kamu tertarik kalau sama kamu ya, cuman mungkin ya kalian belum bisa menemukan aja solusi dari masalah yang kalian alami. Dan ada juga nih yang di sini mendapatkan cinta baru. Wah, varian ya, bervarian cerita cinta kalian di bulan Mei ini. Ada yang dapat cinta baru, ada yang bingung untuk memilih, ada juga yang berselingkuh, ada juga yang bermasalah, ada juga yang ingin meminta maaf ya. Kalau aku lihat di sini, oh varian banyak ya aku lihat di sini. Terus juga aku lihat di sini akan datang suatu soulmate-mu. Ya, akan datang soulmate-mu. Di bulan Maret ini soulmate kalian akan datang. Gimana sih kalian bisa merasakan dia soulmate kamu atau bukan? Dia itu kayak antara kamu dengan dia itu selalu ada magnet yang selalu tarik menarik untuk selalu dekat. Mau dijauhkan sejauh apa, mau dengan jarak, mau dengan apa itu namanya, hambatan dari orang tua atau keluarga dijauhkan gitu ya, kalian selalu merasa kayak adanya apa itu, kayak terkoneksi secara batin, secara jiwa. Terus itu kadang kok tiba-tiba kamu itu kepikiran dia begini, dia begitu gitu ya, pas kamu cek, misalkan kamu cek di media sosialnya, oh ternyata benar begini. Nah gitu ya, termasuk kecurigaan misalkan dia selingkuh atau apa. Nah itu bentuk belahan jiwa. Jadi intinya belahan jiwa itu ada koneksi secara jiwa di antara kamu dengan dia. Terus itu juga aku lihat di sini ada finance dan karir. Nampaknya keuangan dan karir kalian ini sangat mempengaruhi hubungan kalian. So berhati-hati, coba untuk tetap balance antara mencari dalam bekerja dan mencari uang dengan hubungan kalian ya. Kalau misalkan kalian di sini terlalu berat sebelah, maka akan hancur semuanya ya. Kalau misalkan ada dari dia yang terlalu fokusnya sama karir sama keuangan, berarti dia akan mengorbankan cinta dia ya, dan kalian akan berkonflik. Tapi kalau misalkan di sini kamu atau dia lebih berkorban ke cinta, maka karir dan keuangan dia mungkin akan goyah gitu ya, sehingga
nggak balance. Makanya di sini ada faktor finance dan karir dengan hubungan kalian itu harus balance agar hubungan kalian ya stabil kayak gitu ya. Jadi complicated cerita di bulan Maret nanti, ada yang ini ya, ada yang bertemu dengan orang baru ya, ada yang union lagi, kembali lagi, ada yang bertengkar, ada yang mulai ingin memperbaiki hubungan. Nah, banyak hal kulihat di sini ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk pembacaan kali ini zodiaknya ada kayak Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau kalian masih bingung siapa ya kira-kira, oke, ini ada alfabet. Ini akan mewakili ya dari mungkin nama, inisial dia, atau mungkin huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu dengan seseorang. Oh iya, aku kayaknya lagi PDKT nih sama dia. Jangan-jangan bener nih, dia ternyata ngelirik aku sekarang kayak gitu ya. Oke, it's okay, berarti memang dia ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.